Haleluya, puji Tuhan. Shalom, selamat tahun baru, tahun 2026. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita kembali lagi berjumpa dalam ibadah kita pada hari ini. Kita patut bersyukur kepada Tuhan, karena di tahun yang baru ini, Tuhan masih berikan lagi kita waktu dan kesempatan. Masih hidup di dunia ini, berarti masih ada rencana Tuhan yang indah dalam hidup kita, untuk kita mau terus berkarya bagi Tuhan. Mari kita mau senangkan hati Tuhan hari ini lewat pujian penyembahan kita yang kita berikan kepada Tuhan yang terbaik. Karena begitu banyak kebaikan Tuhan yang kita boleh alami sampai hari ini. Mari satukan hati kita, dimanapun kita berada hari ini. Kita mau ada dalam hadirat Tuhan, kita mau menyenangkan hati Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Kita rindu mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Kita rindu untuk kita menikmati akan hadirat Tuhan, karya tangan Tuhan yang besar dalam hidup kita. Haleluya, puji Tuhan. Ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu, dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari
Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Bapa di sorga, saat ini kami ada di hadirat-Mu Tuhan. Engkau tahu kerinduan kami hari ini. Engkau tahu isi hati kami. Engkau tahu bahwa kami rindu mengenal Engkau lebih dalam lagi. Kami rindu mengenal Engkau dengan benar Tuhan. Kami boleh mengerti dan memahami kehendak-Mu. Kami boleh mengerti dan memahami isi hati-Mu. Kami boleh mengerti apa yang menjadi mau-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah kesempatan yang baru hari ini, kalau kami masih sehat, kuat, bergerak, bernafas, Engkau masih beri kami waktu lagi untuk ada di hadirat-Mu Tuhan. Biarlah saat ini kami rindu mempersembahkan pujian penyembahan kami yang terbaik hanya bagi Tuhan. Kami ada untuk menjadi penyembah-Mu Tuhan, dan kami rindu menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Urapi ibadah kami dari awal hingga pada akhirnya. Biarlah Roh Kudus menjamah setiap hati kami. Kami boleh Tuhan sungguh-sungguh memuliakan Tuhan, menyenangkan Tuhan hari ini. Urapi kami semua Tuhan, dan hadirat-Mu boleh kami alami dan kami nikmati. Terpujilah nama-Mu Bapa di sorga. Kami akan buka ibadah ini mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita mau bersuka cita dalam Tuhan, karena kita percaya di dalam Tuhan sumber sukacita dan pengharapan kita. Haleluya, puji Tuhan. Betapa dalamnya kasih setia-Mu Tuhan. Betapa dalamnya kasih setia-Mu, betapa besarnya kebaikan-Mu. Hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya kasih setia-Mu, betapa besarnya kebaikan-Mu. Hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku sejak Kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu, oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya kasih setia-Mu, betapa besarnya kebaikan-Mu. Hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku sejak Kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu, oh indahnya Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya kasih setia-Mu, betapa besarnya kebaikan-Mu. Hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Hidup dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan. Haleluya. Tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan. Rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan. Berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda. Kesetiaan-Mu Kau limpahkan.
kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku, tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku, selalu pegang erat tanganku, selalu pegang erat tanganku. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan
kami hidup hari ini hanya karena anugerah-Mu Tuhan. Sungguh tidak ada kasih dan sayang yang lebih sempurna yang dapat diberikan oleh manusia selain kasih dan sayang yang berasal dari Tuhan Yesus sendiri. Karena Engkau adalah kasih agape, Engkau adalah pemilik kehidupan kami. Dan kasih Tuhan itu tidak pernah berkesudahan. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya kasih-Mu tetap sama. Karena Engkau Allah Immanuel yang tetap menyertai kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga untuk penyertaan-Mu yang sempurna atas kehidupan kami. Kami sadari Tuhan bahwa di luar Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi kami bersyukur kalau kami boleh ada hari ini di tahun yang baru. Engkau berikan kami kesempatan yang baru untuk kami mau lebih lagi mengenal Engkau dengan benar. Hidup sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Memahami isi hati Tuhan. Bahkan melakukan dengan sungguh-sungguh, dengan setia dan taat semua perintah-perintah-Mu Tuhan. Kami sadari bahwa dengan kekuatan kami manusia kami tidak mampu Tuhan. Tapi dengan kekuatan firman dan Roh Kudus akan memampukan kami hari lepas hari. Untuk kami semakin kuat di dalam Tuhan. Kami semakin mengasihi Tuhan lebih daripada apapun yang ada dalam dunia ini. Karena kami tahu dan kami percaya Tuhan bahwa Engkaulah sumber kekuatan kami. Kehadiran-Mu dalam hidup kami itu yang terutama bagi kami. Penyertaan-Mu Tuhan segalanya dalam hidup kami. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang besar. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu hari ini yang boleh kami nikmati dan kami rasakan. Saat ini Tuhan, kami rindu untuk mendengar sabda firman-Mu, berbicara dan nyatakanlah isi hati Tuhan lewat hamba-Mu. Biarlah hamba-Mu Tuhan menyampaikan suara Injil kebenaran. Dan buatlah kami boleh memahami, mengerti, serta melakukan semua kehendak Tuhan dalam hidup kami. Pujilah nama-Mu Tuhan, kekal untuk selama-lamanya. Kami siap hati kami untuk terima dan dengar firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat Tahun Baru 2026. Tahun ini kita percaya penyertaan Tuhan tetap akan sama. Dia akan tetap selalu bersama-sama menyertai kita di dalam segala keadaan. Dan penyertaan Tuhan akan senantiasa memampukan kita. Dalam kesempatan hari Minggu yang pertama ini di tahun 2026, saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan sebuah tema, jalani tahun baru dengan iman dan syukur. Ada dua bagian ayat firman Tuhan yang akan saya bacakan pada kesempatan kali ini. Yang pertama dari surat Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-6. Di situ tertulis, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ayat yang selanjutnya adalah Filipi 4 ayat yang ke-6. Di situ dinyatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada sebuah kisah yang sangat-sangat menarik dan inspiratif terjadi di tahun 1830. Ketika itu di sebuah panti asuhan yang didirikan oleh George Muller, seorang pendeta di Inggris. Ada 300 anak di panti asuhan itu yang menghadapi 300 piring kosong. Mereka tidak punya makanan sama sekali. Tidak ada MBG di sana pada waktu itu. Makan bergizi gratis. Tidak ada pemerintah yang memberikan perhatian. Tidak ada sponsor dari manapun. George Muller ketika itu meminta semua anak-anak di panti asuhan yang dikelolanya untuk berdoa. Ada kalanya saudara kita ketika menghadapi jalan buntu, kita tidak terpikir untuk berdoa. Yang kita pikirkan adalah kita melakukan
sesuatu untuk mencari solusi atas masalah yang ada. Kita lupa untuk berdoa, meminta kuasa dan intervensi Tuhan. George Muller tidak, saudara. Dia selalu ingat untuk berdoa. Dia dikenal sebagai orang yang selalu berdoa. Dan teladan doanya luar biasa. Jadi pada saat pagi itu, di ruang makan di panti asuhan, George Muller memimpin anak-anak itu untuk berdoa. George Muller berdoa, "Bapa, kami berterima kasih atas makanan yang Engkau berikan kepada kami untuk dimakan pada pagi ini." Doanya terdengar aneh karena makanan tidak ada, piring kosong, dan gelas minuman juga kosong. Biasanya pagi-pagi ada susu buat diminum oleh anak-anak, tapi tidak ada. Apa yang diucapkan George Muller dalam doanya tidak masuk akal. Dia berterima kasih untuk sesuatu yang secara fisik tidak ada di depan mata anak-anak itu. Tapi yang luar biasanya, setelah George Muller menyelesaikan doanya, tidak lama kemudian ada suara ketukan keras di pintu. Di ambang pintu itu ada seorang tukang roti lokal, ada pengusaha roti di daerah itu. Dia berkata, "Tuan Muller, tadi malam saya tidak bisa tidur. Saya merasa Tuhan seolah-olah berkata kepada saya bahwa panti asuhanmu tidak punya roti pada pagi ini. Jadi saya bangun pukul 2 pagi dan membuat roti untuk anak-anak di panti asuhanmu." Luar biasa apa yang Tuhan kerjakan, saudara. Sebelum doa disampaikan, bahkan Tuhan sudah tahu. Dan doa memastikan itu semua terjadi. Setelah itu ada ketukan yang kedua di pintu. Ternyata ada tukang susu, pengusaha susu di situ yang roda keretanya patah di depan pintu gerbang panti asuhan. Pengusaha atau penjual susu itu mengatakan, "Kereta saya rusak di sini dan saya butuh waktu lama untuk memperbaikinya. Susu ini akan basi kalau dibiarkan di kereta. Karena itu saya mau memberikan semua susu ini secara gratis kepada anak-anak yang ada di panti asuhan ini." Luar biasa, saudara, apa yang Tuhan sanggup kerjakan bagi kita yang percaya, yang berjalan di dalam iman. Mujizat Tuhan masih terjadi sampai saat ini. Jawaban doa masih bisa kita alami pada hari-hari ini. Tuhan masih tetap sama, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Dan karena itu kita masih dapat tetap berharap kepada Tuhan yang sanggup untuk menolong kita. Ada 2 hal, saudara, yang menjadi pesan firman Tuhan melalui ayat-ayat yang baru saja kita baca tadi. Yang pertama adalah mengenai berjalan dengan iman. Dalam Ibrani 11 ayat 6, di situ dinyatakan, "Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia." Kita saat ini termasuk orang-orang yang berpaling kepada Allah, yang berpaling kepada Tuhan. Artinya kita mengarahkan hidup kita, pikiran kita, hati kita kepadanya. Tapi mengarahkan hati kita, pikiran kita, hidup kita kepada Tuhan belum cukup, saudara. Karena orang bisa saja pergi ke gereja setiap hari Minggu, mengikuti ibadah online setiap minggu, mengikuti kegiatan persekutuan, ibadah-ibadah harian, bahkan mengikuti renungan-renungan pagi ataupun malam, tapi tidak punya iman. Ada orang-orang yang aktif bahkan melayani, memimpin pujian, menjadi singer di gereja, menjadi usher, melayani dalam berbagai hal, dalam artian bahwa sudah berpaling kepada Allah, tapi tidak punya iman. Atau mungkin punya iman tapi imannya lemah. Di sini, saudara, ayat ini berkata, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Cek iman kita masing-masing, saudara. Apakah kita masih punya iman kepada Tuhan? Ataukah kita sudah mulai kehilangan iman kita? Tanda dari orang yang beriman di sini, saudara, dinyatakan
Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Orang yang beriman itu percaya akan eksistensi Allah, eksistensi keberadaan Tuhan, dia percayai. Dan ini harus ada di dalam diri kita, saudara. Mempercayai kehadiran Tuhan di dalam hidup kita, dalam perjalanan, dalam proses waktu yang kita jalani. Dan kita percaya eksistensi Tuhan itu ada menyertai kita di sepanjang tahun 2026 ini, bahkan tahun-tahun yang selanjutnya. Dan kita juga percaya bahwa Allah memberi upah kepada setiap kita yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ada reward, ada berkat yang Tuhan sediakan kepada setiap kita yang mencari Tuhan. Artinya adalah bahwa iman kita tidak akan pernah sia-sia. Kalau kita perhatikan Ibrani pasal 11 ini, kita akan membaca di situ ada contoh-contoh tokoh-tokoh iman dalam Alkitab yang menunjukkan iman mereka, dan mereka mengalami apa yang dijanjikan Tuhan kepada mereka. Sebagian dari mereka menunjukkan iman mereka dengan begitu kuat, sekalipun ada tantangan, sekalipun ada aniaya. Dan kita melihat contoh-contoh teladan iman ini dari Abraham misalnya. Dia mempercayai firman Tuhan, sekalipun dia belum melihat negeri yang dijanjikan Tuhan, tapi dia pergi mengikuti panggilan Tuhan. Dia percaya. Iman, saudara, adalah bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Walaupun kita belum melihat, tapi kita percaya. Teladan iman dari Nuh adalah dia mentaati apa yang Tuhan katakan. Imannya diwujudkan dengan ketaatan. Ketika disuruh membangun bahtera yang begitu besar, Nuh taat. Sekalipun kelihatannya gak masuk akal, dia membangun bahteranya bukan di pinggir pantai, tapi di atas gunung. Iman Habel membuat Habel mau berkorban bagi Tuhan. Iman Musa diwujudkan dengan mengutamakan Tuhan. Dia menolak kenyamanan Mesir demi untuk mengikuti panggilan Tuhan. Dan para martir menunjukkan wujud iman mereka dengan sikap setia meskipun ada aniaya, ancaman, dan bahkan kematian. Iman kita di sepanjang tahun ini, saudara, harus meneladani tokoh-tokoh iman yang disebutkan di dalam Ibrani pasal 11 ini. Percaya sekalipun kita belum melihat, dan kita taat kepada firman Tuhan. Mau berkorban bagi Tuhan, berkorban waktu, berkorban tenaga, berkorban apapun yang Tuhan mau untuk kita berikan kepadanya. Dan iman kita di sepanjang tahun 2026 ini kita tunjukkan dengan mengutamakan Dia, memprioritaskan Tuhan di atas segalanya. Tentu kita bekerja, saudara, kita semua masing-masing punya tugas tanggung jawab kita, punya pekerjaan, punya profesi masing-masing. Tapi dalam semuanya, biarlah nama Tuhan ditinggikan dan namanya dimuliakan dalam kehidupan kita. Kita mengutamakan Tuhan di atas segalanya. Setia kepada Tuhan sekalipun ada persoalan, itulah wujud iman kita. Mungkin ada masalah-masalah yang sedang kita alami saat ini. Masalah dalam pekerjaan, masalah dalam rumah tangga, masalah tantangan yang ditujukan kepada kita secara khusus karena iman kita. Ada orang yang mengolok-olok iman kita, iman saudara. Ada yang mengejek, merendahkan, bahkan menghina iman kita. Tetap setia, saudara. Apapun keadaan yang terjadi, mari tetap setia kepada Tuhan. Nah, ada sebuah gambar yang ingin saya tunjukkan di sini. Kalau saudara bisa menduga-duga gambar apakah ini? Ini adalah gambar visualisasi dari gelombang Wi-Fi. Di sekitar kita, saudara, ada begitu banyak gelombang, gelombang radio, gelombang-gelombang elektromagnetik, dan spektrum elektromagnetik ini. Semua gelombang-gelombang ini tidak bisa difoto, tidak bisa dilihat dengan mata kita.
tidak kelihatan oleh mata jasmani kita. Tapi kita percaya gelombang ini ada. Kalau saudara masuk ke sebuah restoran, saudara tanyakan ada wifi di sini, apa passwordnya? Itu namanya saudara yakin ada gelombang wifi di situ. Dan saudara bisa mendapatkan data, bisa mengambil informasi lewat koneksi wifi di restoran itu. Nikolai Lam dan Browning Vogel, mereka mantan peneliti astrobiologis dari NASA, memvisualisasikan gelombang wifi ini. Ini bukan gambar foto saudara, tapi sebuah visualisasi berdasarkan data dan spektrum elektromagnetik dari sebuah gelombang wifi. Kita percaya pada sesuatu yang tidak kelihatan. Kita percaya gelombang wifi ada. Kita percaya gelombang radio ada. Kita percaya gelombang televisi ada. Sehingga kita bisa memasang televisi atau memasang radio, mengatur frekuensinya, dan kemudian mendapat sinyalnya, dan kita bisa mendapatkan suara ataupun gambar. Kita percaya itu walaupun tidak kelihatan saudara. Tuhan pun demikian. Dia tidak kelihatan oleh mata jasmani kita. Tapi masalahnya apakah kita percaya akan eksistensinya? Firman Tuhan mengajar kita untuk percaya akan eksistensi Dia, eksistensi Allah Sang Pencipta di tengah-tengah kita. Tuhan Yesus katakan, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Itu berarti Tuhan ada bersama-sama dengan kita pada saat ini. Dimanapun saudara berada, di rumah saudara, di kamar mungkin, atau di ruang tamu, atau saudara sedang ada di outdoor, Tuhan ada bersama dengan saudara. Dimanapun, di pedalaman, di kota, di desa, Tuhan ada. Dan kita percaya akan eksistensinya di dalam hidup kita dan di dalam semesta ini. Hal yang kedua saudara, berjalan dalam syukur. Tadi kita sudah baca Filipi pasal 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ayat ini sebenarnya masih ada kaitan dengan iman saudara. Lawan dari iman adalah kebimbangan. Khawatir juga termasuk kebimbangan. Kalau kita khawatir berarti kita kurang iman. Firman Tuhan mengajar kita untuk percaya, bukan khawatir. Dan di sini saudara dinyatakan tentang ucapan syukur. Mengucap syukur mengundang berkat dalam hidup kita. Dan mengucap syukur itu membawa damai sejahtera. Bayangkan kalau saudara sedang melakukan hiking atau berjalan-jalan di hutan bersama dengan seorang teman misalnya. Lalu teman saudara selalu mengeluh, bersungut-sungut, komplain dengan perjalanan, mengatakan, aduh capek sekali ini perjalanan, panas, haus, dan bahkan memarahi saudara, mengapa ngajak jalan-jalan seperti ini. Apa jadinya saudara? Saudara pasti merasa tidak senang dan kehilangan damai sejahtera. Orang yang bersungut-sungut itu pun kehilangan damai sejahtera, tidak dapat menjalani perjalanan itu dengan sukacita. Demikian juga kita saudara dalam perjalanan hidup ini, di sepanjang tahun ini, tahun yang baru ini, melangkahlah dalam ucapan syukur. Bukan dengan sungut-sungut, tapi dengan doa. Bukan dengan kekhawatiran, tapi dengan menyerahkan kepada Tuhan. Kalau ada masalah, persoalan, belum dapat pekerjaan, ada hal-hal yang saudara rindukan. Mungkin ada di antara saudara yang sudah lama ingin punya anak, tapi belum dapat juga. Berdoa dan serahkan kepada Tuhan. Ucapkan syukur kepada Tuhan. Sampaikan permohonanmu dan tetap miliki iman. Percaya Tuhan mendengar dan akan menjawab setiap doa-doa kita. Dalam gambar ini saudara saya ingin bertanya, kira-kira gambar apa ini? Kelihatannya seperti salju ya, tapi ini adalah gambar garam. Garam punya banyak fungsi. Salah satunya adalah untuk mengawetkan makanan. Tujuannya adalah supaya makanan tidak cepat busuk. Dan demikianlah saudara, ucapan syukur dalam hidup kita. Ucapan syukur itu menjaga hati kita supaya tidak busuk. Kalau tidak ada ucapan syukur, hati kita pahit saudara.
Yang muncul itu sungut-sungut, kepahitan. Itu ibarat hati yang busuk, saudara. Tapi kalau kita mengucap syukur, hati kita penuh dengan damai sejahtera, ada ketenangan, ada sukacita oleh karena Tuhan. Itu sebabnya mari mengucap syukur selalu. Saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaan buat diri kita masing-masing. Apakah saat ini ada di antara kita yang sedang lemah dalam iman? Mungkin masalah-masalah pergumulan hidup, masalah dalam keuangan, pekerjaan, rumah tangga, masalah dalam kesehatan, semuanya itu membuat kita menjadi lemah dalam iman. Mungkin ada kekhawatiran tentang masa depan. Mari bangkitkan kembali iman kita untuk percaya kepada Tuhan. Dan pertanyaan yang kedua, apakah mulut kita ini bersungut-sungut setiap hari? Hati kita dipenuhi dengan kepahitan, amarah, kekecewaan, kekesalan. Kita kesal dengan keadaan, kita bersungut-sungut kepada Tuhan, bersungut-sungut kepada orang-orang di sekitar kita. Bahkan kita marah kepada diri kita sendiri. Mari saudara bersyukur kepada Tuhan. Jalani sepanjang tahun ini dengan iman dan ucapan syukur. Tuhan Yesus bersama dengan kita memberikan kekuatan, memberikan pertolongan, dan akan menyatakan kemenangan demi kemenangan dalam kehidupan saudara dan saya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur ya Bapa untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Kami bersyukur karena kami diajar, dikuatkan kembali untuk menjalani kehidupan di sepanjang tahun baru ini dengan iman dan ucapan syukur. Pimpin kami selalu Roh Kudus, penuhi hati kami, dan tolong kami untuk kami senantiasa semakin diperkuat dalam iman dan semakin bertambah-tambah pengucapan syukur dalam hati kami. Kami percaya berkat dan penyertaan Tuhan akan selalu Tuhan nyatakan dalam sepanjang hari-hari di tahun baru ini dan bahkan tahun-tahun ke depan. Terima kasih Tuhan untuk kasih karunia-Mu yang selalu Tuhan limpahkan atas kami, yang melayakkan kami dan membuat kami berkenan di hadapan-Mu. Berkati kami Tuhan di sepanjang hari-hari, sepanjang pekan ini, dalam segala tugas aktivitas kami. Pimpin kami Tuhan agar apa yang kami kerjakan dan lakukan menjadi berhasil dan mempermuliakan nama Tuhan. Kami berdoa bagi setiap kami masing-masing yang sedang dalam pergumulan, setiap yang mendengarkan firman Tuhan, yang mengikuti ibadah online saat ini, yang sedang dalam persoalan, yang mengalami sakit, yang sedang dalam kesukaran tertentu, lawatlah ya Tuhan, dan nyatakanlah kuasa kesembuhan, pemulihan, kelepasan, dan mujizat-Mu yang ajaib bagi setiap kami. Kami percaya ada jawaban doa, ada pertolongan ajaib yang Tuhan nyatakan bagi setiap kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah kita secara online bersama-sama sudah selesai, tapi ibadah kita secara pribadi terus berlanjut karena ibadah yang sejati adalah kehidupan kita yang dipersembahkan kepada Tuhan setiap hari.
Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sekali lagi saya ucapkan selamat tahun baru dan sampai jumpa dalam ibadah online yang selanjutnya. Haleluya!